Baiklah, kita mulai aja. Mbak Putri, dipersilahkan. Gak ada suaranya, bentar ya. Kita api. Mami, kita api. Oh, kita api. Oh, Mami, kita api. Mami, lihat kita api. Kita apinya panas sekali. Masih tidak terdengar sih Mbak Putri. Masih tidak ada suaranya. Masih nggak ada suaranya, Mbak. Iya. Aduh, maafkan ya. Kenapa ya tadi udah dites lancar-lancar nih. Maafkan. Tidak Wah, apa-apa. apa ini panjang sekali. Wah. Iya, dimaafkan. Tenang, santai Mbak Putri. Wah. Wah. Coba sekali lagi ya. Aduh, mudah-mudahan bisa nih. Kalau nggak bisa, Mbak Sibi bantu ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu pesawat? Apa ini? Masih tidak ada suaranya sih Mbak Putri. Mau dari aku aja? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih belum ada? Belum ada. Aduh, ya aku lancar soalnya. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wah, apa ini? Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semua. Karena kita ada yang dari Indonesia, ada yang dari Abu Dhabi, ada yang dari Jepang, ada yang dari Singapura, dan lain sebagainya ya. Kita mendunia, alhamdulillah. Perkenalkan, di sini saya Siwi
yang bertugas sebagai host akan menemani teman-teman yang kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Selamat datang dalam acara Achieve Knowledge Misi 7 Matrikulasi 10 dengan tajuk apa dan bagaimana jenjang Institut Ibu Profesional. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya, apa sih maksud dari sesi acara ini. Jadi sesi acara ini adalah teman-teman matrikulasi 10 itu intinya adalah belanja ilmu dan belanja pengalaman terhadap teman-teman yang sudah melakukan pembelajaran di perkelasan Bunda Sayang, perkelasan Bunda Cekatan, Bunda Produktif, sampai Bunda Salihah. Nah, harapannya di sini teman-teman menjadi tidak bosan dan tidak galau lagi. Kenapa sih saya harus memulai dari awal? Kenapa sih saya harus mengikuti dan menuntaskan matrikulasi ini? Kenapa saya harus mengikuti pembelajaran tahap demi tahap dari setiap jenjang perkelasan yang ada di Institut Ibu Profesional? Dan harapannya ke depannya nanti juga teman-teman bisa mengambil peran, meski peran itu, jadi peran itu tidak ada peran kecil, tidak ada peran besar, jadi setiap teman-teman berkontribusi, entah buat regionalnya, entah buat nasional, entah buat diri sendiri, itu sudah termasuk dalam kategori berperan dari. Jadi semoga di sini bukan bahwasannya teman-teman yang sudah mengikuti perkelasan terlebih dahulu itu mahir, jago, tapi di Ibu Profesional kita adalah guru, kita adalah murid, jadi kita sama-sama belajar, meskipun jenjangnya sudah hingga selesai ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, di sini boleh dong dari matrikulasi, saya mau menyapa matrikulasi dulu. Matrikulasi 10 ada siapa aja ya, boleh dong? Open mic teman-teman. Halo teman-teman matrikulasi 10, karena saya tidak hafal. Saya Mbak dari Balikpapan. Oke, Mbak siapa? Tias Rardini. Oke. Di bawah. Saya Mbak dari Bali. Dari Mbak siapa? Nia Isnaya. Mbaknya Isnaya. Bentar ya. Oke. Halo Mbak. Ya. Ya ini Lili dari Balikpapan Raya Mbak. Halo Mbak Lili, salam kenal ya. Iya. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Saya Mbak. Saya Uli Mbak dari Balikpapan juga. Banyak nih dari Balikpapan. Wah. Halo teman-teman Balikpapan. Tunggu saya mudik ya Balikpapan. Oh, Mbak Fifta dari Balikpapan ya? Oh. Ada temannya. Ada siapa lagi? Boleh teman-teman yang hadir? Assalamualaikum Mbak, saya dari Batam. Mbak siapa? Anindita. Oh, Mbak Anindita. Salam kenal ya Mbak Anindita. Salam kenal juga Mbak. Baiklah, terima kasih ya teman-teman matrikulasi yang sudah menyapa-nyapa. Sebelum kita mulai, ada dong di sini saya punya sedikit games buat biar kita tetap semangat gitu ya meski siang-siang. Nanti ketika saya bilang tunjuk mata, teman-teman, ketika saya bilang tunjuk mata, berarti teman-teman harus tunjuk mata ya. Kan, jadi aba-aba saya yang harus difokuskan, bukan gerakan tangan saya, oke? Paham teman-teman semua? Paham. Oke. Yang lain paham ya? Kita siap, boleh ya Mbak Putri dibantu meng-capture beberapa scene. Oke, baiklah. Pemanasan dulu ya, yang pertama, oke. Jidat. Ayo loh. Oke. Hidung. Wah, ternyata ya ibu-ibu tuh multitasking tuh juga berpengaruh ya terhadap konsentrasi. Oke. Kepala. Ada yang salah, ayo. Selanjutnya mata. Ayo. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman pemanasannya. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber yang pertama ini dari perwakilan teman-teman Bali. Siapakah dia? Siapakah beliau? Yaitu Mbak Nurus Zakia. Kepada Mbak Nurus, dipersilakan.
Mbak Nurus, apakah sudah ready? Masih di mute Mbak Nurul? Mbak Nurul. Mbak Nurus? Oke. Oke, Mbak Nurus sudah ready. Terima kasih. Insya Allah sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman geng matrikan, geng matrikulasi, juga teman-teman Kahima ya di sini. Semoga kita tetap semangat, tetap bahagia, dan teman-teman juga semangat dalam mengarungi samudra amarta ya di matrikulasi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Zekia, saya perwakilan dari regional Bali. Kebetulan saya ini lulusan Bunda Sayang tahun ini ya, bareng dengan Mbak Siwi. Nah, sekilas tentang Bunsai nanti akan saya terangkan ya. Ini dia profil saya. Jadi di kampung komunitas saya lupa tahunnya, mungkin tahun 2019, tapi batch-nya berapa saya lupa. Matrikulasi batch 9 tahun 2021, masuk ke Bunda Sayang 2021, lulus tahun 2022. Bunda Sayang batch 7. Moto hidup adalah love to learn, just do the best, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, mungkin profilnya agak dipindah Mbak Putri. Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya menjelaskan sekilas tentang Bunda Sayang. Boleh dong kita yel-yel dulu biar semangat lagi. Tadi udah ada game, sekarang kita yel-yel ibu profesional. Mungkin masih ada yang ingat mungkin ya. Kakak-kakak yang sudah ini ke jenjang kelas yang lebih tinggi-tinggi ini. Ada yang masih ingat? Halo? Perlu diingatkan, Mbak. Perlu diingatkan. Perlu diingatkan Sudah lagi. lupa kayaknya. Oke, mari kita mulai ya. Nanti lah bilang check sound, huha, huha, gitu ya. Bisa dicoba check sound, Huha. Terus yang kedua, what's your problem? Nanti saya bilang what's your problem? No problem. What? Challenge. What? Challenge. Ya. Protect yourself. Masih yang ingat? Cancel, go away. Ya, ibu profesional. Yes. Oke, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Check sound. Huha. 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 Check sound. Huha. Huha. What's your problem? No problem. What? Challenge. Protect yourself. Cancel, Go away. Go away. Ibu profesional. Ini bisa semangat semuanya. Keren ini Mbak Vipta pakai kacamata. Wow, keren sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya teman-teman yang dimatrikan masih mabuk dengan ombak-ombaknya ya. Masih di tengah lautan, sedang menerjang ombak, atau mungkin lagi menyelam mungkin ya. Nah, nanti setelah itu akan ada zona yang berikutnya. Selesai, kita akan berhenti di pelabuhan yang namanya nanti kita akan sampai di Pulau Cahaya. Bisa keingetkan, bisa kebayangkan gimana Pulau Cahaya bersinar, mata-mata kita jadi berbinar, seperti itu. Nah, di Pulau Cahaya ini adalah sebuah playground terbesar di Institut Ibu Profesional, di mana banyak jenjang perkuliahan di situ ya. Jenjang kelas seperti Bunda Sayang, Bunda Cekatan, Bunda Produktif, sampai Bunda Salehah ya. Nah, salah satunya sebelum sampai ke situ semuanya, jadi teman-teman melewati matrikulasi dahulu. Setelah matrikulasi lulus, nanti
masuk ke Pulau Cahaya di Pantai Bentang Petualang. Nah, di situ nanti kita menjelajah di situ, petualangannya dipanggil dengan Sobat Tualang. Nah, di Bunda Sayang kita nggak sendirian. Nanti setiap kita melakukan misi itu akan ada partnernya. Kalau ibu bisa dengan anak, dengan suami, dan yang belum menikah jangan berkecil hati, bisa bermain dengan teman, dengan orang tua seperti itu ya. Kunci daripada Bunda Sayang adalah komitmen dan konsisten. Mungkin terlihat agak ngeri-ngeri gimana gitu ya, komitmen dan konsisten. Jadi di situ kita harus mempersiapkan sebuah mental yang sangat ini ya, yang sangat kuat mungkin mentalnya ya, harus mental baja gitu kali ya, dan mempersiapkan yang namanya nafas yang sangat panjang. Kenapa membutuhkan nafas yang sangat panjang? Karena kita akan bermain bersama di situ untuk beberapa purnama. Jadi akan waktunya yang sangat panjang, kita harus mempersiapkan nafas yang sangat panjang, mungkin akan ngos-ngosan seperti lari maraton. Karena tugas yang di Bunda Sayang nggak sama ya dengan matrikulasi, mungkin masih ada jeda di matrikulasi dalam 1 minggu, hanya 1 misi, kemungkinan seperti itu ya. Kalau di Bunda Sayang, 1 zona itu 12 hari. 12 hari kita berturut-turut mengerjakan tugas itu dari hari yang ke-1 sampai 12. Bisa ada 1 sampai 8 itu apa ya? Ada apa namanya ya, apresiasinya ya. Kalau 1 sampai 8 itu namanya YE, excellent. Yes, excellent. Kalau sampai 12 itu outstanding performance. Nah, dalam Bunda Sayang itu menurut pengalaman perkuliahan saya kemarin itu ada 7 zona. Ada 7 zona di mana setiap zona ada tantangan sendiri-sendiri. Pasti akan kita tertatih, itu pasti. Lelah pasti, jenuh pasti. Di situ kita bisa istirahat, boleh beristirahat namun jangan lama-lama ya. Karena dengan beristirahat kita mengumpulkan sebuah semangat untuk maju kembali ke zona berikutnya, seperti itu. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Di sana kita harus bersungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Work hard and play hard, seperti itu kata Ibu Septi ya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh. Dalam matrikulasi ini kita ditempa, diri kita ditempa, kita persiapkan diri kita untuk memasuki ke Bunda Sayang. Seperti itu. Mungkin cukup seperti itu Mbak Siwi. Masih panjang waktunya kah? Baik, terima kasih buat Ya. Nurus atas penjelasan mengenai Bunda Sayang. Bagaimana teman-teman matrikulasi? Menarik bukan? Apa sih kenapa harus 12 hari gitu? Kenapa tidak 10 hari? Kenapa tidak 5 hari? Sesuai dengan kata Mbak Nurus bahwa dalam Bunda Sayang adalah komitmen dan konsisten. Nah, karena 12 hari itu adalah waktu yang panjang. Gitu ya Mbak Nurus? Sangat panjang. Nah, ya sangat panjang. Di situ memang kita butuhkan konsisten, di mana kita akan menemukan banyak sekali harta karun di dalamnya. Jadi waktunya harus lama, karena waktu lama itu aja juga belum tentu cukup gitu loh kita untuk mencari harta karun itu. Oh, oke, baik. Ya. Siap. Nanti kalau ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, bila di akhir acara kita masih ada waktu, boleh ya. Kita lanjut dulu di narasumber kedua. Oke, Mbak Nurus, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak Siwi. Mbak Nurus dipersilahkan kembali turun panggung. Siap. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Mbak Nurus. Selanjutnya nih, ada satu lagi juga teman yang akan memberikan pengalamannya terhadap Bunda Sayang, yaitu Mbak Hasni. Boleh Mbak Putri tolong ditampilkan dulu? Oke, nah Mbak Hasni ini adalah seseorang yang senang membuat flyer ya, dan berdomisili di Aceh. Beliau mengikuti matrikulasi kedua dan ternyata juga
Sama-sama nih lulusan dari Bunsai 7. Halo, Mas Perjuangan. Halo. Oke, tidak apa-apa. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung aja ya kita panggil Mbak Asni. Mbak Asni, apakah sudah siap? Ya, insya Allah udah siap, Mbak. Sambil ditemani si kecil ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Siwi. Mohon maaf, ini ditemenin sama si kecil yang masih agak demam. Terima kasih teman-teman. Salam kenal semuanya, teman-teman Matikan. Salam kenal juga Kakak Hima dari Bali, Batam, Balikpapan Raya, dan Asia, dan yang tersayang Kakak Hima Aceh. Hari ini saya sharing tentang yang sudah kami lewat. Berarti satu angkatan sama Mbak Nurul juga ya, sama Mbak Siwi. Dan matrikulasi saya itu matrikulasi 2. Kalau dilihat itu jauh sekali ya, tapi sebenarnya ini adalah kali ketiga. Kelas bunda saya kali ketiga saya ikuti, dan alhamdulillah di kali ketiga ini saya lulus ya, karena memang beritikad kali ketiga tidak boleh gagal lagi, tidak boleh remedi lagi. Jadi masa bunda saya yang 4, saya pernah ikut bunda saya yang 4, itu jauh sekali berbeda dengan ketika saya ikut bunda saya yang 7. Itu benar-benar luar biasa. Sama adik. Jadi kita dituntut memang benar-benar melek teknologi jadinya. Yang dulunya nggak bisa buat perkenalan dengan bikin secara flyer, sekarang mau tidak mau harus belajar bikin flyer jadinya, buat video. Ya, artinya belajar banyak hal di kelas Bunda Sayang. Dan sama seperti yang Mbak Nurul tadi sampaikan, bahwa kita akan menempuh 7 zona di sini. Jadi di antaranya itu ada zona yang pertama itu manajemen gadget. Jadi buat saya sendiri juga itu lumayan ekstra untuk manajemen gadget sendiri ya, karena secara pribadi ya, kalau udah megang gadget itu awalnya plan A gitu ya, lama-lama itu malah jadi scroll media sosial. Jadi itu benar di perkuliahan Bunda Sayang itu ya, kita dituntut untuk bisa memanajemen diri kita itu dengan gadget. Jadi sehingga tujuan kita apa jelas, karena memanage waktu penggunaan gadget itu sendiri sehingga nggak kebablasan. Nah, jadi itu memang penting buat kita di zaman yang memang nggak bisa lepas ya dari gadget untuk sekarang ini. Kemudian masuk lagi ke zona kedua itu ada bersama atau bahagia di setiap tumbuh. Memang memiliki anak, jadi kita bisa melihat setiap tumbuh kembang anak itu, dan bahkan dibagi per grup. Jadi nanti kita misalkan punya 3 anak, jadi kita mau konsen di anak usia berapa. Jadi itu nanti kita bakal dikumpulin dalam satu grup sehingga kita bisa tektokan, bisa curhat, bisa sharing dengan teman yang memang fokus ke usia anak yang sama dengan kita. Kemudian ada di zona ketiga itu ada komunikasi produktif.
bebek. Ada komunikasi produktif. Nah, salah satunya juga yang saya rasa juga paling berkesan. Kenapa? Karena punya dampak yang luar biasa terhadap diri saya sendiri. Memasuki usia pernikahan yang sudah 9 tahun ini, dibandingkan dengan awal-awal pernikahan sampai ke tahun ke-9 ini, belajar tentang komunikasi produktif sampai 3 kali diulang-ulang, dan alhamdulillahnya ini semakin lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya sama partner kita, sama suami itu, kalau misalkan masih ada tuh tipe yang misalkan diem, nggak pengennya dimengerti gitu ya. Ternyata ya suami kita itu bukan cenayang ya yang bisa paham. Tanpa diobrolin, tanpa diomongin, terus cara komunikasi kita ke suami itu seperti apa, sehingga yang kita lakukan itu nggak cuman komunikasi satu arah atau hanya obrolan yang tidak produktif maksudnya. Jadi dengan adanya dengan kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan partner kita, dengan anak-anak kita, sehingga yang ingin kita sampaikan itu nyampe ke lawan bicara kita. Jadi yang dulunya suka diam-diaman, dicoba dong mengerti gitu ya apa yang dirasakan, yang jadinya malah bikin sakit hati ya, karena dia nggak bakal ngerti. Jadi itu keseruan, salah satu keseruannya ya teman-teman, salah satu keseruan di komunikasi di zona 7 ini, di kelas Bunda Sayang ini. Kemudian setelah komunikasi produktif, kita juga akan masuk ke zona selanjutnya adalah kita semua bintang. Jadi di sini itu bukan hanya anak, bukan hanya maksudnya termasuk diri kita. Jadi kita melihat sisi lebih kita di mana, sisi lebih pasangan kita di mana, sisi lebih anak-anak kita di mana. Jadi kita fokusnya ke situ. Sehingga nanti nggak ada tuh yang kayaknya rumput tetangga lebih hijau ya, kayaknya anaknya itu keren ya, jadi nggak ada pesimis ya, boleh saja ya untuk preferensi kita melihat, kita mempelajari sebanyak-banyaknya hal-hal yang di sekeliling kita, banyak mencari referensi nggak masalah, tapi kembali lagi bahwa kita tidak bisa menyamakan semua orang. Jadi dengan kita merasakan setiap kita itu punya benar, sehingga kita bisa fokus pada kelebihan kita sendiri, sekalipun ya misalkan belum sekeren yang lain ya. Pasti setiap orang itu pasti mulainya dari nol dulu, langkah nol ya. Kalau dulu sebelum mencapai 1000 kilometer, otomatis kan langkah pertama itu di nol. Jadi dengan demikian akan bisa membangkitkan kepercayaan diri kita, kemudian bisa mendukung anak untuk berkembang sesuai dengan kelebihan itu, teman-teman. Terus di zona kelima itu ada belajar keterampilan literasi. Jadi di keterampilan literasi ini sama juga tantangannya itu di kita dan juga atau di anak-anak kita. Selanjutnya itu ada pendidikan seksualitas. Nah, saya ingat kalau nggak salah di zona 6 ini kita akan dibagikan grup lagi ya, grup kecil. Kalau nggak salah kita dibagikan grup kecil
Kemudian kita akan membuat presentasi kita sesuai dengan tema yang dibagikan. Jadi untuk pendidikan seksualitas itu kan ada banyak sekali kan, banyak sekali. Jadi nanti dibagikan per tema sehingga teman-teman bisa belajar secara menyeluruh. Nah, bisa belajar dari teman-teman sehingga dengan begitu pendidikan seksualitas yang ingin yang perlu kita pelajari itu bisa kita pelajari secara keseluruhan di situ. Kemudian yang terakhir ada proyek bahagia. Proyek bahagia ini adalah proyek keluarga. Yang saat itu memang saya buatnya nggak bareng suami, jadi saya sama anak-anak gitu. Jadi proyek bahagia ini bisa berdasarkan minat atau selaras itu dengan zona 4 di proyek bahagia itu bisa digali lebih dalam lagi. Gitu Mbak, yang bisa saya sampaikan di sini tentang pengalaman saya selama mengikuti Bunda Sayang 7. Tadi sepertinya ada pertanyaan ya dari Mbak Melsta ya, dari kenapa bisa sampai 3 kali? Atau gimana Mbak? Nanti sekalian dijawab atau kembali? Kita kumpulkan dulu ya Mbak Hasni buat pertanyaan. Oh, boleh. Iya. Demikian saja dari saya Mbak Siwi. Mohon maaf kalau panjang. Baik, terima kasih Mbak Hasni. Wah, banyak sekali. Dan sebenarnya di situ bukan sebagai matrikulasi, tapi saya pribadi juga penasaran nih, kenapa bisa, maksudnya bukan mengapa sih kayak sampai 3 kali, dan itu tuh membuat pertanyaan, bagaimana ya, apakah tidak bosan dengan materi-materi yang ada gitu. Even itu udah ada beberapa upgrade kan, jadi kayak istilahnya kayak kadang manusia itu emang tempatnya bosan kan, maksudnya bisa sampai sekonsisten itu, wow, sungguh Masya Allah sekali gitu ya. Nanti ya teman-teman. Nggak apa-apa Mbak, nggak boleh, nanti ya saya jawab. Oke, nanti ya teman-teman. Tahan dulu ya Mbak, pasti banyak yang bertanya-tanya, salah satunya adalah Mbak Fisa tadi ya yang bertanya. Iya, baik Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Hasni telah memberikan pengalamannya kepada kita semua yang sampai bahkan 3 kali ya teman-teman. Harus digarisbawahi ini ya. Jarang loh yang bisa komitmen gitu. Dan kesungguhan itu tuh menandakan bahwa bahasanya itu bersungguh-sungguh gitu. Maksudnya kayak 1, 2, 3 kali, udah kalau 3 kali udah bosen, mana panjang kan 12 hari loh teman-teman di sini. Jadi itu hal yang tidak mudah. Masya Allah. Baiklah, terima kasih Mbak Hasni sekali lagi ya. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu teman-teman mau langsung lanjut ke materi yang ketiga atau ayo siapa yang sudah loyo nih? Adakah yang sudah loyo? Baik, sebelum kita berpindah, kita mau refreshing dulu nih. Oke, nah refreshing dulu. Di sini ada namanya adalah memory game ya teman-teman. Apa sih memory game itu? Jadi nanti Mbak Putri akan menampilkan beberapa gambar. Nah, dari gambar itu teman-teman diminta untuk mengingat, misalkan saya menyebutkan bahwa coba cari yang warna kuning gitu, dalam hitungan 10 detik teman-teman harus mencari ya. Oke, paham teman-teman? Open mic dong teman-teman, ayo. Loyo nggak ya? Dan suaranya. Enggak loyo. Masih semangat, masih remas dulu, ayo tangannya meremas-remas dulu. Dari mana nih? Kesempatan loh teman-teman, ini kesempatan bertanya, menyimak sama kakak kelas. Iya betul. Jangan saya matrikulasi, nggak ada nih sesi-sesi gini nih. Iya bener, saya juga nggak ada kayak beginian loh. Bingung sendiri. Iya bener banget. Bener banget. Bener loh. Saya itu udah sama Mbak Fifta, sama Mbak Rafika,
saya sudah lulus sampai Bunsal. Kalau ditanya yang paling sulit itu apa? Matrikulasi. Jadi jangan sia-siakan. Serius teman-teman. Tanya Mbak Vifta ya, Mbak Vifta ya. Di Bunsal itu. Padahal ternyata matrikulasi itu titik awal ya. Karena itu menggali diri kita. Kita maunya apa? Kalau di Bunsal sulitnya kita bisa lakukan satu grup. Matrikulasi nggak bisa. Kita sendiri gitu. Oke, ayo jangan lemas. Manfaatkan kakak-kakak seniornya. Iya, istilahnya kalau di matrikulasi itu masih kita bangun fondasinya gitu kan. Nah, karena setelah itu kan tinggal bangun gitu ya ceritanya. Betul. Karena nanti saya lebih suka parenting, ya udah di Bunsal di situ senang-senangnya. Ketika saya malas gitu loh. Nah, itu matrikulasi akan kembali lagi tuh ketika kita masuk ke Buncek. Matrikulasinya yang lemah itu pasti di Buncek diperbaiki. Pokoknya teman-teman, wah seru. Ini bukan masalah materi, tetapi tahapan-tahapannya. Jangan sia-siakan yang sudah pernah melalui matrikulasi Bunsal, Bunsai, Bunprod. Ayo, silakan Mbak Sibi. Wah, ini juga dapat bocoran nih ya buat teman-teman yang baru lulus nih, Bun saya, terutama buat saya, Mbak Nurus, dan Mbak Hasni. Ayo kita semangat untuk jenjang kelas selanjutnya. Gitu. Jadi teman-teman ya, yang semangat itu bukan hanya teman-teman matrikulasi aja nih, kita yang masih menunggu perkuliahan di perkelasan selanjutnya nih kan, teman-teman Bunsa itu masih ada beberapa tahapan ya, seperti Buncek, terus Bunprod, terus Bunda Salihah. Nah, itu kan masih jenjangnya masih lama dan teman-teman yang baru lulus ini semangat. Ya, betul Mbak Hasni, Mbak Turus? Kita menanti-nanti nih, kapan nih pembukaan Buncek nih? Kapan pembukaan Buncek? Oke. Semangat masih ada, penasaran banget nih. Iya, karena udah banyak di-spill nih sama teman-teman yang masuk Buncek nih. Kayaknya ini kita lihat ya Bunceknya. Iya, kayak gimana sih, tapi sebelumnya ayo kita main dulu ya tentang memori game. Pada siap semua? Siap. Siap. Jadi nanti aku tampilin ininya ya gambarnya. Nanti teman-teman bantu dikasih waktu untuk melihat dulu gambarnya, diperhatikan gambarnya. Nanti baru kalau gambarnya udah turun, Mbak Siwi boleh kasih soalnya ya. Oke, bentar. Timer waktunya 7 detik ya, teman-teman. 7 detik aja. Oke, siap? Ready? Siap. Ready. Mbak Putri, ready? Ready. Oke, baik. Silakan. Cari kupu-kupu dalam logo tersebut. Ada berapakah kupu-kupu? Ada 2. Ada 4. Oke, wah sudah. Ada berapa? Yang benar berapa? Semuanya betul. Lanjut Mbak Putri. Tapi tadi ada yang jawab 2, betul apa? 2 apa 4? Aku yang 2. Ayo yang jawab 2 siapa? Aku yang jawab 4. Saya tadi 2. Aku jawab 2. Ada berapa tuh? Yang 4? Coba kita lihat jawabannya ya. Oke, Mbak Putri silahkan. Kita hitung ya. Nah, yang pertama itu ada di huruf A. Yang paling atas 1 dan huruf C, terus ada di gunung 2 di bawah yang deket tenda, pada kelihatan kan ya? Nggak kelihatan, Mbak. Nggak kelihatan, Mbak. Ayo. Zoom. Ita di sini, Ipa di sini. Jadi jawabannya ada 4. 4. Satu soal lagi ya. Oke, mangga Mbak Putri. Nah, di sini. Ada berapakah tusuk semangka dalam piring tersebut? 5, 4, 3, 7. Kelihatan sih ya.
Oke, itu setuju. Gimana masih semangat atau butuh dicas lagi semangatnya? Masih. Semangat, lanjut. Teman-teman Lagi, matrikulasi lagi. gimana? Ayo, mana ini yang teman-teman matrikulasi angkat tangan dong, yang matrikulasi aja ya. Lanjut. Semangat. Oh, oke, asik. Suka nih kalau pada semangat. Baiklah, tanpa Asik, berlama-lama. asik. Kan tadi kita lihat ya, Bunda Cekatan. Bunda Cekatan itu ngapain sih? Di sana tuh kita belajar tentang apa sih? Kenapa gambarnya tuh hutan-hutan gitu, tapi ada kupu-kupunya gitu. Baiklah, kita langsung panggilkan saja ya narasumber yang ketiga. Tapi sebelum kita panggilkan narasumber yang ketiga, saya akan membacakan dulu profil dari Mbak Awi. Yaitu nama panjangnya adalah Bayu Indah Pratiwi yang berasal dari Karimun. Asal regional dari IP Batam. Nah, beliau ini adalah seorang pembelajar. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung aja ya sambut Mbak Awi. Mbak Awi. Halo. Oh, Halo oke. Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Swi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Awi, apakah sudah ready? Ya, insya Allah ready. Gimana kabarnya Mbak Swi, sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Putri, untuk materi dari Mbak Awi, apakah sudah ready? Baiklah Mbak, sambil menunggu materi yang akan ditampilkan oleh Mbak Putri ya. Mbak Awi, gimana nih di sana sekarang kesibukannya lagi apa? Lagi ngapain gitu Mbak? Ini siang harusnya jatahnya anak-anak tidur siang, cuman masih saya suruh bermain dulu sebentar sembari menunggu